akan melanjutkan, teruskan nanti ya, mudah-mudahan sehat afiat. Cuman nanti di bulan-bulan yang akan datang mohon izin kita kalau mulai dari jam 8 bagaimana ibu-ibu? Boleh ya? Karena saya kemungkinan setengah 10 atau jam 10 di bulan yang akan datang nggak bisa lama-lama, karena setengah 10 atau jam 10 kurang saya harus sudah jalan lagi ngisi taklim yang lainnya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu ridha waktu di sini pagi sampai jam 10-an gitu ya, insya Allah ya. Jadi bangunnya agak subuhan dikit. Kalau bisa dari jam 3 udah masak gitu beres-beres ya. Pagi kita ngaji dulu biar kelarnya cepetan. Mudah-mudahan insya Allah ridha ya ibu-ibu ya. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nanti saya coba cariin kitabnya biar pada punya ya, dengan terjemahannya jadi bisa dibaca lagi di rumah. Pembahasan awal di kitab ini terkait dengan pentingnya mencari ilmu. Kita baca ya bareng-bareng ya. Kita baca Fatihah dulu buat pengarang kitab Maraqil Ubudiyah dan Bidayatul Hidayah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalih khususan mu'aliful kitab. Bidayatul Hidayah. Bidayatul Islam. Mu'aliful kitab Maraqil Ubudiyah. Syekh Muhammad bin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du fa'lam ayyuhal haris. Ya ketahuilah wahai orang-orang yang sedang menggebu-gebu keinginannya. Ai al-mujtahidu, yakni orang yang bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam apa? Ini pesan buat kita semua yang hadir duduk di majelis ilmu ini. Al-muqbilu ala tibasil ilmi ai istifadatihi minal muallim. Ya, ketahuilah wahai orang yang sedang menggebu-gebu, sangat menginginkan atau sedang bersungguh-sungguh fokus mencari ilmu. Ya. Istifadati minal mu'alim, dan yang datang untuk mencari istifadah, manfaat kebaikan dari orang-orang yang alim, para pengajar. Wa fi nuskhatin iqtinasil ilmi, ya sebagian naskah mengatakan binuni sumasat ay istiyadhihi, maksudnya ini pesan buat orang yang lagi berburu ilmu. Ini kan yang datang berburu ilmu nih. Yang diburu bukan binatang, yang diburu bukan makanan, yang diburu bukan manusia yang lainnya, tapi siapa yang diburu? Ilmu. Maka ketika mau berangkat ngaji, duduk di majelis ilmu, itu harus ditajdid, diperbaharui niatnya. Kita ngelangkah keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, ya Allah, saya berangkat nyari ilmu, saya berangkat ke masjid, bukan tujuannya manusia. Agar-agar pengen ketemu itu tuh, atau pengen ketemu pengisi acaranya ini nih, bukan manusia ya Allah. Yang kedua, niatnya bukan karena pengen berburu selain makhluk makanan, contohnya. Datang yuk ke taklim situ, kenapa? Nasi liwetnya enak katanya. Ntar pulang bisa kita kantongin tuh pisang satu sisir masuk tas, apalagi tuh lemper, gorengan dan lain sebagainya. Maka yang diburu bukan ilmu, tapi sekedar berkat. Nah ini ketahuilah wahai orang yang sedang menggebu-gebu pengen menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Yang pertama harus kamu lakukan adalah berburu ilmu. Jadi dari rumah nih niatnya udah menggebu-gebu, deg-degan. Kenapa? Saya pengen nyari ilmu, saya pengen catat ilmu, saya pengen amalin ilmu yang saya dapatkan. Yuk jadi para pemburu ilmu, bukan pemburu yang lainnya. Selama ini kan kita jadi berburu yang lain. Apa yang diburu? Ke pasar yang dicari ayam, daging dan lain sebagainya, ya. Atau berburu live sale. Ibu buka live TikTok sama live Shopee, betul nggak? Ayo dong, saya berburu ini gamis jilbab yang lagi diskonan. Nah itu duniawi yang masih diburu. Maka yang kita buru sekarang adalah ilmu. Fahina idzin syubbihal ilmu bisaydi fi kauni kullin yahtaju ilal hilati wasiyasati. Karena gini, kenapa disebutnya berburu ilmu? Sama kayak berburu hewan. Orang kalau berburu hewan itu harus punya alat dan siasat nggak Bu? Ibu pernah lihat orang berburu hewan? Ada orang pengen nembak rusa atau kelinci, punya alat nggak? Punya tembakan nggak? Punya siasat nggak?
diikutin dulu. Kalau udah dia diem, baru kita tembak tuh hewan buruannya. Atau burung itu kalau lagi diem, baru kita lemparin panah dan lain sebagainya. Itu ada siasat. Maka orang yang mencari ilmu layaknya orang yang sedang berburu. Dia butuh strategi dan siasat al-mudhiru min nafsihi, yang tampak dari dirinya. Wa fi nuskhatin min nafsika bil khitab, sebagian naskah dari dirimu dengan kalimat dialog ya, sidq rabbati ayal iqbal wa fartut ta'atush. Jadi syiddatul ishtiyaq ilaihi ay al-ilmi, orang yang lagi berburu ilmu tuh kalau dia udah punya siasat, dia udah punya alatnya, kemudian dia punya rasa rindu yang luar biasa sama ilmu tersebut. Ibu-ibu tahu nggak apa yang bikin ilmu itu nancep di pikiran dan hati kita? Salah satunya tadi, kita punya siasat. Kita benar-benar ya sungguh-sungguh mencari ilmu. Yang kedua, kita punya rasa rindu sama ilmu. Jadi sesuatu yang dirindukan itu biasanya membekas. Ibu betul nggak? Betul nggak? Ibu? Halo? Ibu dulu punya first love, cinta pertama. Ada yang zaman SMP, SMA, ada yang masa remaja, ya. Ini cuma inget doang, jangan diomongin sama suami ya Bu ya. Dulu kita pernah first love, cinta pertama atau cinta monyet bahasa anak-anak kita. Kira-kira sampai sekarang Ibu masih ingat apa enggak? Masih ingat enggak? Masih. Ya, maksudnya kenangannya gitu. Waduh, dulu kok saya malu-maluin ya. Kok bisa saya dulu suka sama orang begini ya? Kok saya dulu bisa punya perasaan begini ya? Biasanya sesuatu yang dirindukan itu membekas. Ibu nikah sama suami LDRan, rindu membekas di sini nih. Ya, membekas banget. Maka sesuatu yang dirindukan termasuk ilmu, dia mudah membekas di dalam diri kita. Oleh karenanya sebelum kita mencari ilmu, punya rasa rindu terlebih dahulu. Ya Allah, rindunya pengen ngaji, rindunya pengen taklim, rindunya pengen dapat ilmu saya amalin dalam ibadah saya sehari-hari ini. Ada ishtiyaqi ilaihi ay al-ilmi, gitu ya. Ay ar-raghbata fit tafarrudi bil ilmi li'annahu nafisun jiddan. Ada keinginan untuk berduaan sama ilmu. Jadi kalau selama ini kita pengennya berduaan sama makhluk, orang yang punya kerinduan sama ilmu, dia tuh kangen pengennya dua-duaan sama ilmu. Ya, makanya ada makalah mengatakan khairul ashab fi kulli zaman al-kitab. Sebaik-baik teman di setiap waktu adalah buku. Jadi teman terbaik itu bukan manusia, tapi buku, ilmu. Ya, kalau ada orang duduk bisa megang buku lama, luar biasa cintanya sama ilmu. Tapi kebanyakan kita zaman sekarang megang buku ngantuk, megang Quran ngantuk, megang handphone melek, scroll handphone. Mana saya baca Bu, ada berita yang viral ya. Salah satu penyakit orang-orang di zaman sekarang, di Gen Z milenial atau zaman teknologi saat ini adalah penyakit scroll handphone. Banyak orang yang akhirnya mentalnya terganggu gara-gara scroll handphone. Satu hari aja dia nggak scroll, seperti ada yang mengganggu mentalnya, dirinya. Galau, bawaannya pengen ngomel, kenapa? Belum scroll handphone, ya, belum lihat berita terbaru. Ini jadi penyakit, ya, kecanduan. Kemarin ada pemerintah Singapura, saya lihat di berita, mereka punya satu gagasan, satu aturan baru. Anak-anak di bawah usia 2 tahun dilarang untuk screen time, nonton handphone atau berhubungan dengan handphone. Itu pemerintah Singapura. Yang kedua, sudah difasilitasi terkait tempat main anak-anak. Kata orang-orang Indonesia, apalagi ibu-ibunya, lah enak Singapura mah fasilitasnya banyak. Lah kita kalau emaknya masak, anaknya nggak dikasih handphone mau gimana, kata ibu-ibu ya. Nah ini memang PR buat kita semua ya Bu ya, termasuk kita yang dewasa. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta untuk lebih senang baca buku, ngedengerin ilmu daripada megang handphone. Ustazah, saya megang handphonenya juga nyari ilmu kok.
Nyari ilmu gimana? Saya buka website, saya buka chat GPT, saya buka lagi YouTube, saya buka tentang ilmu-ilmu motivasi, pengetahuan. Boleh nggak? Boleh. Tapi kebanyakan dari kita scrollnya hal-hal yang unfaedah, nggak manfaat. Ada kasus artis ini, yang satu begini, yang satu viral begini. Itu aja yang kita ikutin ya. Akhirnya hilang rasa rindu kita terhadap ilmu. Gitu ya Bu ya. Jadi orang-orang yang rindu sama ilmu, cirinya yang pertama ar-raghbata fit tafarrudi bil ilmi. Dia pengen berduaan sama ilmu, bersendiri, karena waktunya sama ilmu itu berharga bagi orang yang lagi nyari ilmu. Ya. Punten, mohon maaf ibu-ibu sekalian. Oh, punten. Annaka ma'mulun li'a'lam in kunta taqsidu bi talabil ilmil munafasah. Begini ibu-ibu. Jadi orang yang rindu sama ilmu itu diniatinnya untuk diamalin ilmunya. Ini agak berat nih pembahasannya, tapi ini buat sehari-hari. Karena ada orang nyari ilmu niatnya bukan buat diamalin. Tapi apa niatnya? Yang pertama bertujuan, ya, bitalabil ilmil munafasata bil fa'i wasin al muhmalati ay ar-raghbata fit tafarrudi bil ilmi li'annahu nafisun jiddan. Ada orang yang nuntut ilmu tujuannya untuk persaingan. Siapa yang paling pintar di kampung ini? Siapa yang paling alim, dihormatin sama orang? Makanya saya nyari ilmu biar dihormatin, biar bisa saingan sama yang ono-ono. Jadi satu kesalahan orang yang mencari ilmu, niatnya bukan karena Allah, rindu karena ilmunya bukan untuk menghilangkan kebodohan, tapi satu, cirinya yang pertama karena untuk tujuan persaingan. Ya. Wal mubahata ay al-iftikhar alladhi huwa ta'azzum. Atau niatnya saling membanggakan diri, timbul ujub, takabur, sombong, nih saya paling alim nih. Saya paling tahu nih. Ada orang, mohon maaf Bu, baru tahu sedikit, begitu dinasehatin lagi dia nggak mau denger. Bu Haji, pakai jilbab begini, kalau sholat mau begini. Saya ngajinya lebih rajin ya tiap hari ya. Nggak usah dinasehatin katanya. Ini bisa dilihat kita tingkatan yang mana, ibu-ibu sekalian. Hati itu ada 3. Hati ada 3. Dicatat baik-baik. 1, qalbun salim. Qalbun salim. Yang kedua, qalbun marid. Qalbun salim, qalbun marid, qalbun mayyit. Ini 3 hati. Kira-kira kita yang mana nih hatinya nih? 1, qalbun salim, hatinya selamat, masih mau denger nasihat. Kalau ada yang ngeritik, nasehatin, ngasih tahu, kita dengerin, kita bilang makasih ya. Dengerin, kita bilang makasih ya. Bilang tuh Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau ada kawannya yang buka aib dia di depannya, nasehatin, ngeritik, Sayyidina Umar angkat tangan, ya Allah, beri keberkahan buat kawan yang mengkritik saya ini, biar saya jadi orang yang baik. Beda sama kita. Kita dikritik, dinasehatin, kita merepet, marah Bu. Ya, saya mah lebih tahu daripada situ. Situ ngapain nasehatin saya? Nih saya mah paling rajin ngajinya. Gak usah dinasehatin. Marah kita. Padahal Sayyidina Umar bin Khattab nyari temen yang pinter nasehatin dia. Kalau kita nyari temen yang nggak mau nasihatin, yang ngomong nasihat mulu, kenapa di pengajiannya ngomong nasihat katanya. Ya Allah ya Rahman. Itu Sayyidina Umar bin Khattab nyari kawan yang bisa memperbaiki aib kesalahan dalam dirinya. Jadi qalbun salim, hatinya selamat, masih nerima nasihat, masih dapat petunjuk. Yang kedua, qalbun marid, udah mulai sakit, banyak penyakit hati masuk. Ujub, takabur, sombong, merasa paling baik, dengki sama orang, gak suka ngelihat orang semos, susah melihat orang senang, susah senang melihat orang susah. Orang beli mobil, kita yang diangkut mobil ambulan. Orang beli AC, kita yang tidurnya menggigil. Ya, gara-gara apa? Tetangga masang AC di kamarnya. Meriang. Dengki, gak suka orang punya nikmat. Nih, hati yang mulai kena penyakit, qalbun marid. Dan hati yang udah kena penyakit, buru-buru harus diobatin. Ibu kalau sakit langsung ke dokter gak? Ada yang cuman pilek doang, udah ke dokter. Ya,
Atau masuk angin doang udah ke dokter. Tapi jarang orang yang hatinya sakit dia buru-buru berobat. Apa obat hati? Qiraatul Quran. Deketin lagi diri kita sama Quran. Yang kedua, obat hati itu kumpul sama ulama, orang-orang soleh, itu jadi obat hati. Makanya qalbun marid, hati yang sudah mulai timbul penyakit. Dan yang ketiga ada qalbun mayyit, hati yang udah mati, nerima nasihat mental, nggak masuk ke dirinya. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Orang nasehatin marah, orang ngeritik kita marah, orang ngasih tahu kita nggak mau dengar, orang baca Quran kita nggak tersentuh. Jadi ciri hati yang masih selamat kalau dia dengar dibacakan ayat suci Al-Quran, zadatsum imanan, imannya bertambah. Ibu mendengar orang baca Quran Qori, Allah, Allah, atau anak kecil baca hafalan suratnya, wanazi'ati gharqa wanasyitati nashta, kita bilang Allah, Allah, itu tandanya hati kita masih sehat, masih senang dengar kalam-kalam Allah. Tapi kalau hati kita lebih senang dengar kalam selain Allah, apalagi lagu-lagu yang melalaikan, tang ting tung ting tang ting tung katanya, waduh senang bener saya dengar beginian katanya. Tapi begitu dengar Al-Quran dia nggak suka. Coba kita cross check hati kita yang mana, jangan-jangan udah qalbun mayit, udah mati. Berapa banyak orang yang fisiknya masih hidup tapi hatinya udah mati. Maka mudah-mudahan kita doa sama Allah, kalaupun hati kita nih udah qalbun marid, insya Allah bisa disembuhkan jadi qalbun salim. Amin ya rabbal. Jadi jangan sampai nyari ilmu niatnya karena untuk persaingan. Yang kedua, membanggakan diri, wa taqaddumu alal aqran, mengungguli yang lainnya. Jadi kita pengen nggak ada orang yang sebanding ilmunya sama kita. Siapapun gak ada yang melebihi saya ilmunya. Ini niat yang salah ketika mencari ilmu. Atau wastimalata ayat talaba iqbali wujuhin nas ilaika, mencari kecondongan untuk mendapat perhatian. Saya orang alim nih, ngajinya sama saya, datangnya sama saya, jangan datang sama guru yang lain. Cuman saya yang boleh didatengin oleh banyak jamaah, yang lain mah kagak usah ada jamaahnya. Itu merasa condong, merasa sombong, pengen dapat perhatian dari manusia. Makanya Bu, ini penyakit orang-orang alim, salah satunya adalah hati. Kemarin di Rumil saya baru bahas, penyakit ria ini paling gampang mengenai orang-orang yang suka tampil di publik. Nih kayak saya nih Bu, suka ceramah, duduk, ngisi kajian, atau orang-orang yang suka berbicara di depan umum. Itu penyakit rianya lebih mudah masuk. Pengen dilihat, pengen didengar sama orang, ujub, merasa wah saya nih, ya. Itu manusiawi, cuman harus di-counter, di-backup, diobatin. Jangankan kita, dulu sahabat aja pernah begitu. Sayyidina Umar bin Khattab lagi ngajar nih kayak begini, timbul rasa ujubnya. Wah, saya paling nih katanya, paling alim di antara yang lain. Ada orang suaranya bagus, dia baca Quran, dia merasa gak ada yang suaranya mengalahkan saya ini, ya, membaca Al-Quran. Sombongnya timbul. Sayyidina Umar bin Khattab pernah kayak begitu. Apa yang beliau lakukan? Beliau buka jubahnya, beliau ambil air minum di dapur, dikasih jamaahnya air minum dengan tangannya sendiri satu-satu. Kenapa? Karena saat tadi berbicara, beliau merasa ada rasa ujub di dalam hatinya. Ya Allah ya Rabb, pengen didengar. Makanya penyakit orang-orang yang suka bicara depan umum tuh, dia senang kalau jamaahnya banyak, dia kecewa kalau jamaahnya sedikit. Saya dulu dapat pesan, saya dapat nasihat dari guru saya. Dia bilang, kalau nanti kamu berdakwah di luar sana, di depan para jamaah, mau yang hadir banyak sedikit gak masalah, niatinnya karena Allah. Atau yang hadir cuma satu orang yang dengerin kamu, niatin karena Allah, ya. Karena belum tentu yang banyak hadir tapi semua ngedengerin kamu. Gitu kata guru saya. Ini kan kadang-kadang ada orang kalau berbicara depan umum, dia duduk, ya Allah, dikit benar jamaahnya yang ikut ngaji. Tapi begitu ramai yang ikut, wah alhamdulillah, kalau saya mah yang ikut selalu banyak, ngaji saya nih datang, ya.
Nah, ini kadang-kadang ujubnya suka timbul. Ya siapapun itu, bukan cuman guru, bukan cuman penceramah, bukan cuman orang yang suka berbicara di depan umum. Siapapun kita punya potensi sifat ujub. Tadi qalbun marid ya, mudah-mudahan insyaallah disehatin semuanya. Baik, kita lanjut. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada juga wajam'uhu tamid dunya ay mata'ad dunya alladhi yasiru akhiruhu faniyan wal ikrama inda sultan. Ada juga yang nyari ilmu karena pengen dimuliain sama manusia, pengen dikasih harta dunia, pengen dimuliain sama para sultan, para raja. Oh, ini dia orang alim nih. Kenapa? Orang alim itu harus dikayakan sekaya-kayanya. Orang alim itu karena dia berilmu harus dikayakan sekaya-kayanya. Nah, ini saya kasih pemahaman ya ibu-ibu ya. Punten. Mangga. Ya, lanjut. Jadi begini. Ada orang yang nyari ilmu karena pengen dapat kemuliaan dunia. Kalau saya jadi orang berilmu, saya yakin gak ada orang yang gak mau ngasih sama saya. Itu dunia saya genggam semuanya. Bahkan dari para pemimpin pun mereka menghormati orang alim. Dikasih kemuliaan dunia semua, popularitas, jabatan, uang, harta dan lain sebagainya. Nah, kalau niatnya mencari kemuliaan dunia, maka dosa kita. Tetapi carilah ilmu karena Allah, kemuliaan akan ikut. Betul gak ibu-ibu? Kemuliaan akan ikut. Jadi begini ibu-ibu, ini saya sampainya bagaimana ya? Kita punya guru, kita ngelihat orang alim. Orang alim itu nggak minta dimuliakan, tapi kita sebagai murid tahu cara memuliakan. Betul nggak? Betul ya? Kita tahu cara memuliakan dan menghargai ilmu, bukan menghargai orangnya, tapi menghargai ilmunya. Karena banyak orang yang tidak tahu tata cara adab bagaimana menghormati guru. Ini kalau kita mondok di pesantren-pesantren zaman dulu, bahkan orang zaman dulu aja tuh santri itu kalau depan para kiai lewat sampai jongkok. Saya ingat dulu masih mondok bu, kalau ada kiai, ada ustadz, ustazah itu duduk lagi ngobrol jalan, itu kita mau lewat jongkok dulu, permisi, segitunya. Tapi anak-anak sekarang sama guru ya Allah ngelawannya bukan main. Ya, bahkan banyak orang tua yang manasin anaknya. Tak kalau guru lu ngomel dikit, lapor sama ibu laporin polisi. Coba zaman kita dipelototin sama guru aja udah takut. Dipelototin sama orang tua kita udah takut. Neng pulang, udah maghrib neng, pulang. Pulang kata ayah kita. Kena pelototannya itu keinget sampai tengah malam. Ya Allah, ngeri bener pelototan ayah saya. Tapi anak sekarang dilembutin aja, dia bahasa kitanya tuh ngeyel. Neng, anak bager, si Kasep, si cantik, pulang yuk udah maghrib. Ketangga. Yang digituin neneknya lagi. Ya Allah ya Rahman. Itu bedanya anak dulu sama anak sekarang. Maka penting kita ngajarin sama anak kita juga, Neng. Jangan lupa kalau pengen dapat keberkahan ilmu, hormati ilmu yang disampaikan. Ya, berikan kebaikan buat orang yang menyampaikan. Lihat karena ilmunya, bukan siapa orangnya. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi jangan sampai tadi pengen nyari popularitas, pengen nyari harta duniawi, membanggakan diri dibanding orang lain, mengungguli diri. Kemudian juga ada orang nyari ilmu cuman buat dirinya. Selama kita bisa ngamalin itu lebih baik. Ibu nyari ilmu niatnya buat saya ustazah, tapi ibu gak perlu jadi ustazah lagi. Ibu ngajarin ilmu ini sama anak-anak ibu, itu juga udah manfaat ilmunya. Ya, jadi gak harus kita di depan umum, tapi ngusahain untuk mentransfer ilmu itu kepada keluarga, itu juga sudah manfaat. Ya. Fa anta sa'in ay mutasarrifun fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika, maka sejatinya adalah kamu orang yang berusaha, yakni berupaya keras dalam merobohkan agamamu, fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika, dan membinasakan dirimu, biiqbalika ala ghadabillahi ta'ala, dengan sebab fokusnya dirimu menghampiri murka Allah. Jadi orang yang nyari ilmu niatnya karena tadi doang bu, itu nggak bakal dapat ridho Allah, yang didapat cuman murkanya Allah. Nauzubillahi min
zalik gitu ya. Wa hadza kinayatun an adamin naf'i bidzalikal ilmi, dan ini adalah contoh atau model ketidakmanfaatan dari ilmu yang kita dapat ya. Jadi bahasan awal itu masih bahasan tentang pentingnya nyari ilmu buat siapa saja. Jangan sampai disia-siakan, sebab orang nyari ilmu itu ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan. 1, ada orang yang nggak tahu dan dia sadar kalau dia nggak tahu, kemudian dia nggak mau nyari tahu. Paham nggak ibu-ibu? Ada orang bodoh, bahasa kitanya, tapi agak kasar kalau bodoh ya. Ada orang bodoh, dia nggak sadar kalau dia bodoh. Udah tahu dia bodoh, nggak sadar kalau dia bodoh, dia kagak mau nyari ilmu. Ini tingkatan yang paling rendah. Dia nggak tahu, dia nggak sadar kalau dia nggak tahu, dan dia nggak mau berusaha nyari tahu. Ini tingkatan yang paling rendah. Naik ke tingkatan kedua. Ada orang nggak tahu, tapi dia sadar kalau dia nggak tahu dan dia berusaha untuk nyari tahu. Ada orang bodoh, dia sadar kalau diri dia bodoh dan dia berusaha untuk menghilangkan kebodohan dengan belajar atau nyari ilmu. Ini tingkatan yang kedua, naik sedikit. Ada tingkatan yang ketiga, dia tahu dan dia nggak sadar kalau dia tahu, kemudian dia tidak mau memberitahu. Paham nggak ibu-ibu? Ada orang alim, pintar, banyak ilmunya, dia nggak sadar kalau dia orang alim dan dia nggak mau ngamalin ilmunya. Ini tingkatan yang ketiga. Orang alim tapi nggak sadar kalau dia alim dan dia nggak mau ngamalin ilmunya. Dan ada tingkatan paling tinggi. Siapa tingkatan paling tinggi ini? Dia tahu dan dia sadar kalau dia tahu, maka dia mau memberitahu. Paham ibu-ibu? Ada orang alim, dia sadar dirinya alim dan dia mau ngamalin ilmu yang udah dia tahu, dia bagi-bagi sama orang. Ini tingkatan yang keempat. Atau ngamalinnya bukan cuma diberitahu sama orang, tapi diamalin dalam ibadah sehari-hari. Ini ciri orang yang ibadahnya punya ilmu, dia tahu alim dan dia ngamalin dalam ibadahnya, tingkatan paling tinggi. Kira-kira kita tingkatannya yang mana ibu-ibu? Paling bawah. Kayaknya enggak paling bawah ya ibu-ibu ya. Mungkin sudah ada yang tahu cuman belum diamalkan. Ada juga yang enggak tahu tapi berusaha nyari tahu. Maka bersyukurlah ketika hati kita masih digerakkan oleh Allah untuk mencari ilmu. Karena nyari ilmu itu enggak ada batasan usianya. Nih saya salut sama ibu-ibu di sini. Ini kan rata-rata kalau boleh saya lihat-lihat nih ibu-ibu yang hadir usianya 17 tahun ke atas. Ke atas bener gitu ya Bu ya. Masih pada muda-muda, di tengah kesibukan jadi ibu rumah tangga, di tengah kesibukan ngurus keluarga, repot nyiapin anak tadi pagi, tapi masih nyempetin waktunya untuk belajar. Ya, Masya Allah, ini luar biasa. Makanya nuntut ilmu itu nggak ada akhirnya, nggak ada batasnya, sampai kita wafat tuh akhir. Udah, ya apapun ilmu apapun dicari. Jangan cuma pilih-pilih, ya saya cuma mau ilmu agama, ilmu dunia saya nggak mau. Padahal i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ya, berusahalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Kan pengen bertahan di dunia, ya usaha untuk dunianya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berusahalah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kematian datangnya besok. Jadi biar istiqomah nih, akhir sebelum saya tutup, biar istiqomah untuk nyari ilmu, satu, kudu selektif, pilih-pilih siapa yang kita jadiin teman. Karena teman itu pengaruhnya kuat. Almar'u ala dini khalilihi, seorang itu sesuai dengan siapa kawannya. Kenapa kita bisa rajin datang ke majelis taklim? Kawan kita ngajak ngaji mulu. Kenapa bisa kita gosip tiap hari? Kawan kita tukang gosip. Jadi kawan ini pengaruhnya besar buat diri kita ibu-ibu. Siapa yang kita jadikan kawan, begitulah gambaran diri kita.
Kalau pengen kita jadi orang alim, cari kawan yang haus sama ilmu. Yuk ngaji, yuk ngaji. Datang taklim ke sini yuk. Yuk berangkat yuk dengerin tausiah dan lain sebagainya. Cari kawan yang bisa ngedukung kita istiqomah nyari ilmu. Dan yang kedua apa? Dzikrul maut, ingat mati. Salah satu hal yang bikin istiqomah orang belajar karena ingat mati. Besok aja ngajinya, bulan depan. Belum nyampe bulan depan udah mati dulu. Antar aja minggu depan, antar aja kalau punya jilbab bagusan, antar aja kalau ngambil gamis yang cakepan. Nggak mau dientar, dinanti, habis masa kita. Ya, lebih dulu datang kematian dibanding ilmu yang manfaat. Maka mau nyari ilmu, niatin tadi berangkat lillahi ta'ala. Takut nggak ada kesempatan, nggak ada waktu lagi saya belajar, saya pengen nyari ilmu, saya amalkan, insya Allah.